Ya, pemirsa malam ini Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion GBK untuk mematangkan persiapan menghadapi Jepang. Kita langsung bergabung dengan jurnalis NTV Hasbiollah dari Stadion GBK. Hasbi, bagaimana kondisi GBK saat ini? Sebelumnya sempat menjadi sorotan terkait rumput GBK. Bagaimana kondisinya sore ini? Ya baik Nastiti dan juga Doni, memang pada waktu Indonesia melawan Australia waktu 2 bulan lalu begitu, rumput GBK menjadi masalah bagi para pemain. Itu pun juga dikeluhkan beberapa pemain Indonesia. Kemudian juga pemain Australia juga mengeluhkan hal yang sama. Dan kali ini tadi pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sudah dicek oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat seluruh rumput siap digunakan. Kemudian juga ada beberapa hal yang dicek mengenai CCTV. Ada 103 CCTV yang dicek oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa semuanya besok siap mengecek satu persatu, ataupun kalau ada penonton yang bandel ini bisa disorot langsung oleh CCTV. Begitu juga penggunaan VAR yang nantinya akan digunakan dalam laga Indonesia versus Jepang pada hari Jumat juga sudah siap sepenuhnya. Lalu nanti ada juga teknologi face recognition, jadi masyarakat yang ingin nonton ke GBK sudah memiliki Garuda ID harus mengakses melalui Garuda ID terlebih dahulu, dan nanti dicek secara langsung melalui teknologi bagaimana wajahnya sesuai tidak dengan tiket yang dibeli begitu. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh Erick Thohir bahwa memberikan semangat pada timnas Indonesia yang nanti akan melawan raksasa Asia yang memang secara ranking FIFA ini berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Nah, Siti dan juga Doni. Baik, Hasbi, Anda saat ini sedang di GBK. Bagaimana? Apakah Anda sempat bertemu dengan para pemain timnas pas latihan tadi? Dan apakah sudah terkonfirmasi bahwa misalnya Kevin Dix akan langsung bermain di laga nanti? Ya sebelum ke Kevendik, kita mengulas sedikit apa yang akan dilakukan H-1 ataupun satu hari menjelang hari pertandingan Indonesia versus Jepang di round ketiga menuju ke Piala Dunia 2026. Tadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, hampir setengah jam lebih sesi press conference, yaitu di mana press conference tersebut ada Wataru Endo, pemain tengah Liverpool, yang juga menyampaikan sekaligus kapten Jepang yang menyampaikan memang Indonesia memiliki perbedaan sejauh ini, bahwa memang Indonesia ini memiliki beberapa pemain baru diaspora yang nanti sepenuhnya akan dimainkan, dan kemudian juga ada beberapa pemain nasional yang juga ikut serta dalam hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hajime Moriyasu sekaligus pelatih dari Jepang yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kualitas yang berbeda, mereka siap bahkan menurunkan skuad-skuad utamanya yang bermain di Eropa. Nah, kita lihat nanti apakah Indonesia setidaknya bisa mencuri poin karena didukung langsung oleh masyarakat Indonesia. Hampir 70.000 tiket terjual habis, artinya nanti ataupun besok maksud kami akan ada dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Doni dan juga Nastiti. Baik, Hasbi, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Stadion GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, lalu seperti apa persiapan timnas Indonesia jelang melawan Jepang? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Badan Timnas Sumarji yang sekaligus sebagai manajer timnas. Pak Sumarji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, kabarnya banding Bapak sudah diterima oleh FIFA. Berarti bisa dampingi timnas kita dong, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi banding saya diterima, semestinya harusnya dapat 4 sanksi. Alhamdulillah kemarin turun suratnya dan hanya diberikan sanksi 1 kali, dan itu sudah saya jalani ketika kemarin lawan Cina. Besok sudah bisa mendampingi tim. Oke, ini nambah energi booster buat timnas. Kalau sama Pak Sumarji, apakah asisten pelatih kita juga sudah bisa ikut mendampingi, Pak? Belum. Oh, belum. Jin masih tetap banding juga, tetapi ditolak, tetap menjalani 4 kali sanksi. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau Pak Sumarji udah ada di pinggir lapangan, dengan senyum khasnya, saya makin confident nih. Tim Garuda kita makin mantap. Pak Sumarji, bagaimana kondisi timnas kita nih, persiapan sehari jelang laga lawan Jepang? Ya, jadi kalau kondisi para pemain, alhamdulillah semuanya kondisinya baik-baik, ya, semuanya riang, semuanya bugar, semuanya gembira, dan aura-aura itu yang kami rasakan itu ada perbedaan dibanding kemarin ketika kita di Cina. Saya merasakan sekali. Mudah-mudahan dengan kondisi para pemain yang bugar, tidak ada yang cedera, riang, gembira,
dan diikuti jog-jog oleh Sintayong, sehingga suasana keakraban kekeluargaan itu muncul. Itu suasana tersendiri yang kami rasakan, sehingga kalau tim kondisinya itu sangat solid, kondusif, itu juga akan membawa aura yang baik untuk bisa berprestasi. Artinya di pertandingan besok itu benar-benar pertandingan yang sangat sulit, dengan kondisi para pemain yang betul-betul bagus, fresh, dan di dalam tim sendiri betul-betul kondusif, solid. Nah, itu modal utama bagi kita. Ya, cuma ada yang kurang Pak Sumarji. Harusnya Pak Sumarji ikut diceburkan di kolam sama Coach STY, Pak. Saya ada di sampingnya. Ada itu sudah. Pak. Ada itu sudah nuding-nuding saya, tapi saya langsung sudah tua, Mas. Jadi kalau ini Artinya keakraban pemain dengan pelatih dan juga semua tim itu sangat akrab, sangat dekat. Ini secara aspek psikologis sangat terlihat membantu menjadi booster ya Pak Sumarji ya. Ya, betul. Ya. Nah, itu memang sebenarnya di tim itu baiknya memang seperti itu. Jadi tidak tegang saja, kan biasanya kalau Sintayong itu bawaannya kan memang disiplin ya. Disiplin, tegas, keras, tapi dengan saya melihat ini auranya berbeda. Ya kalau saya sih meyakini dengan aura yang berbeda itu pasti insya Allah pasti akan membawa perbedaan lah. Perbedaan menuju ke yang lebih baik gitu, seperti itu. Ya, setuju. Pak Sumarji, konfirmasi soal Kevin Dix bagaimana untuk besok? Apakah memang akan turun? Kevin Dix alhamdulillah dari datang itu hari Senin langsung ikut latihan, dan ikut latihan langsung bisa saya lihat saya tidak menemukan dia jet lag yang berlebihan, karena dari datang sorenya latihan, dia juga latihan normal seperti teman-teman yang lain, dan kemarin 2 hari latihan juga kondisinya sangat baik dia, dan kelihatannya sih jadi starter. Oke, ini yang jadi perhatian atau ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan semua supporter kita juga soal prediksi line up. Apakah ada informasi dari Ordal, Pak Sumarji, terkait dengan berita yang beredar belakangan ini? Ya kalau line up kan nggak mungkin harus kita sampaikan. Karena kalau line up itu bagian daripada strategi kan. Rahasia dapur. Rahasia dapur Pak ya? Tidak akan mungkin saya sampaikan kecuali 90 menit sebelum kick off dimulai. Lah itu pasti nanti bersamaan dengan line up negara lain, Jepang, itu bersamaan baru nanti tahu. Iya. Pak Sumarji, yang kita hadapi ini kan timnas Jepang yang bukan kaleng-kaleng. Bagaimana Anda bisa menyampaikan keyakinan para pemain kita untuk menghadapi tim Samurai Biru ini? Karena kalau kita lihat riwayat Jepang kemarin sempat seri ya dengan Australia. Nah, artinya ini memberikan harapan juga bagi timnas kita. Apa yang bisa disampaikan, Pak Sumarji? Ya, kita semuanya tahu ya, di tim pun juga Coach Sintayong dari awal kumpul dengan para pemain, malam datang, itu yang disampaikan adalah itu. Jepang tim kuat, dan anak-anak pasti akan bekerja, bukan bekerja keras saja, tetapi super keras. Artinya bekerja super keras, konsentrasi super konsentrasi, fokus super fokus. Jadi memang betul-betul kita mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, termasuk berkaitan dengan strategi pun juga betul-betul detail sekali. Detail sekali bagaimana Coach Shin dan tim kepelatihan secara keseluruhan memberikan instruksi, memberikan ngajari para pemain siapa berbuat apa di posisi masing-masing, itu betul-betul detail. Sehingga apa yang sudah didapatkan dari tim analis dan itu sudah diterapkan di sesi latihan berulang-ulang, termasuk pada saat di classroom, di ruang meeting, dan juga pada saat latihan di lapangan. Itu semua sudah disampaikan dan berulang-ulang sudah dikatakan kepada para pemain agar mengikuti instruksi yang sudah dipersiapkan oleh Coach Sintayong. Memang kita tahu yang kita hadapi tim yang sangat kuat, maka kita pun mempersiapkannya pun juga harus betul-betul dengan baik, dengan ya berbeda lah dengan tim-tim yang sebelumnya, seperti itu. Ya, Pak Sumarji, sesaat sebelum saya ngobrol dengan Bapak, reporter kami langsung melaporkan dari GBK kondisi rumput kita. Jadi kita nggak bahas rumput tetangga Pak ya, rumput kita sendiri.
Artinya dengan kondisi rumput yang sekarang ini sudah lebih bagus, sudah siap, tapi kan lagi sering hujan Jakarta, Pak. Bagaimana ini, Pak? Oh, saya ngelihat rumput tadi pagi jam 10 saya juga sempat ngintip, lihat langsung kondisi rumput sangat bagus di GBK. Sangat bagus dan itu sesuai dengan rekomendasi dari Coach Sintayong, dipotong berapa senti dan kondisinya tadi saya lihat betul-betul rumputnya sangat baik gitu. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi berkaitan dengan rumput yang ada di GBK. Oke. Ini yang penting juga Pak Sumarji tentang pemain ke-12. Ya, para penonton atau supporter kita. Karena kita mendapatkan kesempatan untuk menjamu Jepang di kandang sendiri. Apa pesan-pesan khusus Pak Sumarji kepada para supporter kita yang luar biasa dukungannya kepada timnas kita ini, Pak? Ya, jadi kami meyakini bahwa supporter kita, supporter timnas saat sekarang ini sudah sangat-sangat dewasa semuanya dan bisa memaklumi keadaan apapun hasilnya. Yang kami minta dan diminta oleh para pemain secara keseluruhan itu adalah memberikan dukungan yang positif kepada tim, terutama ketika kita masuk di lapangan dengan heroik dari semangat para supporter, tentu itu akan membawa aura yang sangat positif buat tim. Dan itu yang diharapkan dan diinginkan oleh para pemain dan tim secara keseluruhan. Karena kan kita ini satu tim, sehingga dengan adanya itu pasti akan berbeda semangat berjuangnya, dan motivasi ingin menang ataupun motivasi ingin membawa poin itu pasti berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, 1 hari jelang laga lawan Jepang, kondisi psikologis pemain kita seperti apa, Pak Sumarji, dan bagaimana mengawal kondisi mereka untuk tetap fit dan pada puncaknya besok, Pak? Ya, kalau kondisi fisik para pemain semuanya kondisinya sangat baik ya. Sekali lagi kondisinya sangat baik dan tidak ada yang cedera sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan sampai dengan besok tetap seperti ini. Yang kedua, tentu saya bersama-sama dengan Coach Shin dan tim kepelatihan semuanya mendorong para pemain untuk betul-betul pada puncak performa mereka masing-masing. Dengan cara satu, memberikan motivasi, memberikan beberapa macam motivasi, mulai dari bagaimana mempertahankan fisik para pemain dan menambah bagaimana permainan lawan yang akan kita hadapi, karena masing-masing pemain itu sudah diberikan video-video potongan agar supaya mempelajari bagaimana cara main lawan yang akan kita hadapi. Berbagai macam cara sudah kita berikan kepada para pemain, ya insya Allah tinggal sekarang doa dan support dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ada asupan khusus atau jamu khusus selama pemain kita melakukan persiapan laga ini, Pak? Sebenarnya situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah motivasi mental, menguatkan mental para pemain. Itu nomor satu, karena ketika mental para pemain itu kuat, nah itu pasti akan membawa dampak yang sangat baik. Itu saja. Oke. Pak Sumarji, prediksi Anda kita akan ganyang tim Jepang dengan skor berapa nih, Pak? Kalau saya tidak mau berandai-andai, doanya mudah-mudahan kita besok mendapatkan poin. Oke, siap. Baik, jangan lupa Pak Sumarji juga harus tetap jaga kesehatan, karena kita pengen lihat besok Bapak di pinggir lapangan, ya. Amin. Amin Siap, doanya, terima Mas. kasih Pak Sumarji. Siap, Sukses terima buat kasih. timnas. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami langsung dengan manajer timnas Sumarji. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi, NTV Prime akan segera kembali.